Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-muridku semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah ketemu lagi pagi ini dengan Bu Retno. Kita kembali belajar matematika pagi hari ini. Bu Guru akan masuk pada bab baru. Kita akan belajar tentang denah dan skala bagian yang pertama. Apa itu denah? Nah, tentunya kalian sudah belajar denah dari kelas 2 ya. Nah, denah adalah sebuah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Jadi sekali lagi, denah atau peta adalah gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat pada bidang datar. Nah, untuk mempelajari denah dan membaca denah, kita perlu mengenal dulu arah mata angin dan kita perlu memahaminya dengan baik. Baik, anak-anak tentu sudah tahu ketika kita membaca peta, kita harus tahu utara sebelah mana, selatan sebelah mana, timur dan barat. Nah, Bu Guru ingatkan kembali ya melalui gambar kompas berikut ini. Jadi pada sebuah gambar, bagian atas, ke arah atas kita sebut utara, ke kanan kita sebut timur, ke bawah selatan, kemudian ke kiri adalah sebelah barat. Nah, antara barat dan utara kita sebut ada namanya arah mata angin, yaitu barat laut. Antara utara dan timur adalah timur laut. Antara timur dan selatan adalah tenggara. Dan antara barat dengan selatan adalah barat daya. Nah, Bu Guru harap anak-anak masih ingat ya tentang arah mata angin ini. Kemudian kita akan membaca sebuah denah sederhana. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah denah rumah Mela dan rumah Arini. Nah, pertanyaannya yang pertama, sebelah barat sekolah ada titik-titik. Nah, berarti yang kita jadikan pedoman adalah yang menjadi sekolah ya. Yang menjadi pointernya adalah sekolahnya. Jadi, karena sekolah yang ditanyakan adalah sebelah barat sekolah, ini sekolah, sebelah baratnya berarti kita bisa menentukan arah baratnya. Nah, berarti sebelah barat sekolah adalah rumah Mela. Kita tinggal jawab rumah Mela. Berikutnya, bagaimana dengan persoalan yang ini? Sebelah barat laut kolam ada. Nah, berarti kata kuncinya ada di kolam. Maka kita tengok arah barat laut dari kolam, maka jawabannya adalah toko kue. Berikutnya, sebelah timur laut pasar ada, berarti kita lihat pasar sebagai kata kuncinya, kemudian arahkan ke timur lautnya, berarti jawabannya adalah sekolah. Sampai sini bisa dipahami ya, masih mudah untuk dipahami. Baik, kita akan ke berikutnya. Sebelah tenggara rumah Arini. Nah, berarti kita lihat rumah Arini, kemudian arahkan ke arah tenggara. Oke, berarti jawabannya adalah lapangan. Bagaimana? Masih bisa dipahami ya? Ingat, yang menjadi kata kuncinya adalah di sebelah mana mereka akan menentukan arahnya. Baik, berikutnya denah ini. Pertanyaannya adalah, dari rumah Bimo ke arah mana menuju ke rumah sakit? Nah, berarti pedomannya adalah rumah Bimo, kemudian kita arahkan ke rumah sakit. Berarti jawabannya adalah sebelah barat daya.
Masjid Nurul Huda terletak di sebelah titik-titik mall. Maka yang jadi pedoman adalah mallnya, yang ditanyakan adalah masjidnya, berarti sebelah timur dari Mall Rita. Oke, cukup bisa dipahami ya nak ya. Pahami ini. Berikutnya kita akan menentukan rute perjalanan. Sebuah denah sederhana, kita perhatikan dulu ya. Perhatikan denah berikut ini. Yang harus kalian buat adalah rute dari rumah Siti menuju rumah Edo, gunakan arah mata angin dan jalan yang dilalui. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini denahnya. Dari rumah Siti menuju rumah Edo. Nah, maka kita tentukan dulu jalur yang dilalui. Nah, setelah itu kalau kita sudah tahu jalan yang dilalui, baru kita buat rutenya. Berarti jawabannya adalah ke arah timur di Jalan Hakim, sampai di pertigaan, kita belok menuju ke utara ke Jalan Muhammad Hatta. Dan rumah itu terletak di sebelah kanan jalan. Bisa dipahami ya, sampai sini cara membuat rute perjalanan dalam sebuah denah. Berikutnya kita akan menentukan posisi sebuah benda dan titik dengan dua cara. Yang pertama bidang koordinat, yang kedua adalah koordinat kartesius. Dengan bidang koordinat itu apa? Letak suatu benda atau tempat yang digambarkan dalam peta tersusun dalam baris dan kolom. Sedangkan koordinat kartesius adalah letak suatu benda yang digambarkan menggunakan sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X kita sebut sebagai absis dan sumbu Y kita sebut sebagai ordinat. Nah, jadi sumbu X itu sumbu mendatar, sumbu Y adalah sumbu tegak, seperti itu ya. Nah, bagaimana bentuknya? Kita simak. Yang pertama adalah bidang koordinat. Nah, Nana bisa melihat seperti apa bentuknya. Nah, tadi sudah dikatakan bentuknya dalam bentuk kolom dan baris. Jadi, kita lihat ya, yang disebutkan dengan kolom, berarti ini kolom ya. Ini kolom. Kemudian, ini kolom ya, yang tegak untuk kolom, sedangkan yang tidur adalah baris, gitu ya. Di dalam baris, itu ada A, B, C, D, E. Di dalam kolom kita menandai dengan angka 1, 2, 3. Nah, kemudian bagaimana letak bendanya? Nah, seperti ini misalkan ada sebuah denah, ada rumah Adi, musola, rumah Siti, dan rumah Ayu. Maka ketika kita ingin menentukan posisi sebuah tempat, misalkan musola, berarti musola terletak di koordinat A, 2. Jadi yang disebutkan sumbu X-nya terlebih dahulu ya. Yang disebutkan adalah sumbu mendatarnya dulu atau sumbu X, berarti A, 2. Berikutnya adalah rumah Siti. Nah, rumah Siti digambarkan dengan koordinat D, kita lihat ya, rumah Siti kita turunkan D, 3. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya. Jadi sekali lagi menentukan bidang koordinat, sumbu X-nya terlebih dahulu yang disebut, baru sumbu Y. Berikutnya angkot. Nah, angkot ada koordinat C, 2. Nah, bagaimana? Masih mudah ya? Bu Guru rasa masih cukup mudah. Bu Guru harapkan tetap semangat ya. Kita sudah melewati sampai pada tahap ini, kita lalui lagi, kita masuk ke bidang koordinat atau koordinat kartesius. Nah, dalam koordinat kartesius bentuknya seperti ini, ada garis, ada sumbu tegak dan sumbu tidur atau sumbu mendatar, sama dengan yang tadi tapi dalam bentuk garis. Nah,
Kemudian ada titik-titik ya, ada angka 0, 1, 2, 3. Kalau ke sumbu sebelah kiri berarti min 1, min 2. Yang di bawah min 1, min 2. Yang di atas 1, 2, dan seterusnya. Misalkan Bu Guru punya apel. Maka menentukan koordinatnya adalah kita tentukan dulu garis sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Kita sebutkan berarti koordinat apel adalah 2,1. Karena yang kita sebutkan yang sumbu X yang terlebih dahulu ya. Bagaimana jika Bu Guru punya jeruk? Nah, jeruknya sama, kita tarik garis ke sumbu X dan sumbu Y. Ternyata koordinat jeruk adalah 3,-1. Berikutnya Bu Guru punya semangka. Sama caranya, kita tarik garis ke sumbu X dan sumbu Y nya. Maka koordinat semangka adalah -1,1. Terakhir, bagaimana jika kita punya mangga? Sama caranya, kita tarik koordinatnya sumbu X dan sumbu Y nya. Maka koordinat mangga adalah -1. Sekali lagi, Bu Guru ingatkan di sini bahwa menentukan posisi suatu benda harus kita letakkan sumbu X-nya terlebih dahulu, baru sumbu Y-nya. Begitu ya. Jangan sampai terbalik. Baik. Hari ini kita sudah belajar beberapa materi dalam satu slide ini. Yang pertama adalah belajar membaca denah dan arah mata angin yang tadi ya, utara, timur, selatan, barat. Kemudian anak-anak belajar menentukan posisi sebuah benda dengan menggunakan bidang koordinat, yaitu tadi baris dan kolom. Kemudian yang baru saja kita selesaikan adalah mengenal bidang kartesius atau koordinat kartesius, yaitu sumbu X, Y. Bu Guru harap semuanya bisa dipahami dengan baik ya. Baik, cukup sekian materi dari Bu Guru hari ini. Semoga yang sedikit ini mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan anak-anak serta menambah kecintaannya kepada matematika. Tetap semangat dan istiqomah. Kita ketemu lagi di matematika selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.